Halo, masih dalam Dimensi Afif. Event yang bertajuk Far Out kemarin diselenggarakan di tanggal 7 September 2022 di Cupertino, Amerika sana ya. Ada perbedaan waktu dengan waktu kami di sini di Kalimantan Selatan. Kami di sini di tanggal 8 September 2022 jam 01.00 WITA ya. Jadi dini hari sekali dan saya harus bergadang untuk menonton event tersebut. Event kali ini mind blowing sekali ya, terutama untuk analis Apple yang ternyata rumornya agak sedikit meleset untuk rumor notch di iPhone 14 Pro. Dan saya juga sangat terkejut sekali, yang tadinya ngantuk saat menonton jadi melek ya, karena ada beberapa yang mengejutkan sekali. Notch yang seharusnya menjadi kelemahan iPhone dirubah oleh Apple menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa ya. Dan dicecar beberapa tahun ini, karena mulai dari iPhone X sampai iPhone 13 notch ini masih tidak dihilangkan oleh Apple ya. Kemudian ada juga yang di luar prediksi, yang di video kemarin saya juga memprediksikan bahwa chipset A16 Bionic itu cuma 5 nanometer. Ternyata tidak. Ternyata publikasinya 4 nanometer. Saya tidak jadi kecewa juga untuk chipset untuk iPhone 14 Pro ini. Dan kemarin juga sempat tren ya, yang katanya user iPhone tidak jadi kecewa. Selain itu ada juga fitur istimewa yang dihadirkan di iPhone 14 series ini. Fitur apakah itu? Tonton video ini sampai selesai. Baik, iPhone kali ini merilis 3 produk ya secara garis besarnya. Ada Apple Watch, ada AirPods Pro generasi kedua, dan tentu saja yang terakhir adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu iPhone 14 series. Untuk Apple Watch sendiri itu terbagi dengan menjadi 3 produk, yaitu ada Apple Watch series 8, kemudian ada Apple Watch SE, dan terakhir yang juga mengejutkan buat saya terutama karena saya tidak sempat melihat rumor Apple Watch yang terakhir ini ya, yang katanya sebenarnya ada rumornya tapi saya terlewatkan. Baik, langsung saja kita ke produk Apple yang pertama, yaitu Apple Watch series 8. Sayangnya desainnya masih sama dengan Apple Watch series sebelumnya, Apple Watch series 7. Pinggirannya masih agak membulat ya, masih tidak ada flat design seperti produk-produk Apple lainnya seperti iPhone, iPad, dan iMac juga yang sudah flat pinggirannya. Apple Watch series 8 ini masih melengkung. Ada sensor yang ditambahkan di Apple Watch series 8 ini, yaitu temperature sensing yang gunanya untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ada fitur crash detection yang merupakan kombinasi dari berbagai macam sensor yang mendeteksi kita bila terjadi kecelakaan ya. Tentunya amit-amit jangan sampai kita kecelakaan juga, tapi fitur ini disediakan oleh Apple di Apple Watch series 8 ini. Fitur tersebut mendeteksi kecelakaan, kemudian dia otomatis memanggil emergency SOS ya, atau panggilan darurat, baik berupa panggilan maupun pesan. Kemudian juga ada fitur roaming yang kemungkinan ini hanya ada di versi selulernya. Dan Apple juga memperkenalkan fitur low power mode ya. Kemudian tentu saja menggunakan Watch OS 9 yang sudah dirilis beberapa bulan yang lalu. Dan untuk harga, untuk Apple Watch series 8 GPS itu di harga $399. Kemudian untuk yang versi PGS Plus selulernya itu di harga $499. Tersedia di tanggal 16 September 2022 mendatang. Kemudian Apple merilis produk Apple Watch yang low budget atau yang versi murahnya, yaitu Apple Watch SE. Fitur-fitur yang diberikan ada fall detection, emergency SOS, kemudian ada crash detection juga ternyata. Dan layarnya lebih besar 30% dari Apple Watch series 3.
Ada fitur Apple Pay. Tentunya untuk harga itu di harga $249 untuk versi GPS. Kemudian untuk versi GPS plus selulernya itu di harga $299 ya, nambah $50 dari versi non seluler. Tersedia juga di tanggal 16 September 2002 mendatang. Kemudian Apple memperkenalkan Apple Watch versi Extreme, dan ini terlewatkan. Saya tidak melihat rumornya, mungkin agak karena kesibukan kerja juga ya, jadi agak ada beberapa rumor yang saya terlewatkan. Ini adalah Apple Watch versi Ultimate-nya, yaitu Apple Watch Ultra. Ini untuk penggunaan ekstrim di bawah laut, di dasar laut 40 meter, karena dia sudah tersertifikasi IN 13319. Ini khusus untuk menyelam ya, bisa dibawa menyelam. Kemudian case-nya itu terbuat dari bahan titanium, dan desainnya memang agak kelihatan bulky, tapi ini karena layarnya yang membesar. Saya lupa berapa persen, yang jelas terlihat lebih besar. Dan juga ada peningkatan di GPS-nya karena dia menggunakan L1 plus L5 kalau nggak salah ya, GPS atau L2 saya lupa. Itu jauh lebih akurat untuk GPS-nya. Bisa bertahan di suhu minus 20 derajat Celcius dan maksimum di 50 derajat Celcius. Jadi ini bisa digunakan di tempat-tempat ekstrim, di salju atau di pegunungan yang agak panas, naik gunung masih aman. Dan mikrofon juga ada fitur untuk memblok kebisingan di sekitar ya, jadi fokus pada suara kita. Mikrofon dari Apple Watch Ultra ini. Untuk speaker juga mengalami peningkatan yang signifikan. Baterai bisa bertahan sampai 36 jam dan bahkan sampai 60 jam ya. Watch space-nya juga berbeda dari versi yang biasa. Kemudian ada fitur night mode juga. Untuk semua fitur yang diberikan tersebut dengan bahan yang premium titanium, tentunya harganya akan mahal ya. Harganya di harga $799 atau sama persis dengan iPhone 13 base model tahun kemarin. Dan kalau sampai sini kalau tidak salah antara 13 juta sampai 15 juta rupiah. Tersedia di tanggal 23 September 2022 ya. Selanjutnya, Apple merilis AirPods Pro generasi kedua. Perbedaan dengan AirPods biasa, dia menggunakan rubber air tips ya. Jadi ini lebih nyaman digunakan kalau saya pribadi sih, dan juga bisa menghalau kebisingan di luar lebih baik ya. Ada beberapa fitur juga yang ditingkatkan. Fitur-fiturnya sama seperti yang terdahulu, yaitu ada spatial audio andalnya Apple, dan lebih ditingkatkan lagi itu suasananya seperti di dalam bioskop ya, kalau diperlihatkan di event kemarin. Dan untuk active noise cancellation-nya juga meningkat 2 kali lipat dari versi sebelumnya. Kemudian ada fitur adaptive transparency mode juga ya, yang ini bisa digunakan kalau kita mau mendengar suara di luar sana ya, dan bisa diatur juga seberapa intensitas ke suara dari luar yang bisa masuk. Kemudian ada fitur untuk menaikkan volume dengan swipe di batang AirPods Pro-nya, itu bisa menaikkan dan menurunkan volume. Semua peningkatan tersebut juga didukung chipset terbaru ya, yaitu chipset H2, dan ditingkatkan karena ini perlu peningkatan chipset juga untuk fitur-fitur yang agak lebih berat. Dan untuk baterai sampai 6 jam, kalau tambah charging case-nya itu sampai 30 jam ya. Dan di charging case-nya itu ada speaker ya, gunanya untuk mencari charging case-nya sendiri apabila kalian tidak susah menemukan di rumah ya. Tinggal kalian temukan dengan mencari perangkat Apple dan tinggal kalian bunyikan supaya bisa cepat menemukan AirPods Pro-nya. Untuk harga di $249, tersedia di 23 September juga, sama seperti Apple Watch Ultra tadi. Dan sekarang kita ke produk Apple yang paling ditunggu-tunggu teman-teman sekalian, yaitu iPhone 14 series.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, ini diawali dengan iPhone base modelnya yaitu iPhone 14 ya. Dan seperti rumor yang beredar, iPhone mini atau iPhone 14 mini tidak ada, ditiadakan ya. Diganti dengan iPhone yang layarnya lebih besar, 6,7 inch. Jadi ada dua pilihan, 6,1 inch iPhone 14 dan juga yang lebih besar yaitu 6,7 inch, sama seperti Pro-nya. Untuk penamaan iPhone 14 yang lebih besar itu dinamakan iPhone 14 Plus ya, bukan iPhone 14 Max. Penamaan ini sudah sering terdengar juga karena di iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus sudah sering Apple menggunakan nama Plus ini. Untuk warna yang ditawarkan ada 5 ya. Ada warna hitam, kemudian ada warna Starlight, ada warna ungu muda, kemudian ada product red, dan saya melihat ada warna yang mirip dengan iPhone 13 Pro tahun kemarin, yaitu Sierra Blue. Dan pilihan warnanya juga menarik sekali ya tentunya. Untuk chipset, sayangnya masih menggunakan chipset A15 Bionic. Tapi sesuai prediksi saya, chipset A15 Bionic yang digunakan adalah yang ditanamkan di iPhone 13 Pro tahun kemarin, bukan yang ditanamkan di iPhone 13 base model. Karena yang tahun kemarin itu iPhone 13-nya menggunakan 4 core GPU saja, sedangkan yang versi Pro-nya 13 Pro itu 5 core GPU ya. Nah, yang di iPhone 14 ini dia menggunakan 5 core GPU ya. Jadi secara performance tentu saja meningkat dari versi sebelumnya. Kita beralih ke sektor kamera. Untuk kamera utama meningkat sebesar 49% low light-nya ya. Untuk kamera depannya meningkat 38% untuk low light-nya. Kemudian untuk konektivitas juga tentu saja sudah 5G karena dari iPhone 12 kemarin sudah 5G. iPhone 12, 13, dan sekarang 14 sudah 3 generasi 5G ya. Dan yang ditunggu-tunggu ini adalah fitur komunikasi satelit yang bisa digunakan untuk emergency SOS, baik saat kita berada di Sahara, di tengah lautan, atau di pegunungan yang tidak ada BTS-nya, atau di udara yang hanya bisa menggunakan satelit ya. Jadi panggilannya ini bisa untuk darurat, baik panggilan maupun SMS. Ini mantap sekali. Baru ada di iPhone, sedangkan di smartphone lain belum ada ya, kecuali handphone khusus yang itu bukan smartphone kalau tidak salah, dia antenanya juga bulky, sedangkan iPhone 14 ini dia tertanam di dalam dan terlihat tidak terlihat antenanya. Tapi sayangnya fitur ini tersedia di bulan November dan hanya berlaku di Amerika dan Kanada untuk saat ini ya, belum merambah ke negara lainnya. Mudah-mudahan secepatnya bisa berlaku di negara lainnya ya. Kemudian ada fitur crash detection juga yang merupakan kombinasi dari berbagai macam sensor. Untuk force detection-nya itu sampai 256G ya. Untuk harga iPhone 14 ini dimulai dari $799, sedangkan iPhone 14 Plus itu dimulai dari $899. Tersedia di 16 September untuk iPhone 14, sedangkan iPhone 14 Plus itu rentang waktunya agak jauh ya, di tanggal 7 Oktober 2022. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah iPhone 14 Pro. Kita langsung disuguhkan dengan animasi notch yang mencengangkan sekali ya, ini mind blowing sekali. Ternyata Apple mempermainkan notch-nya ini yang sebelumnya menjadi kelemahan dan sering dicerca, mulai dari iPhone, karena sudah lama sekali, mulai dari iPhone X, XS, 11, 12, 13, tidak ada perubahan notch, dan itu banyak sekali yang kecewa. Dan tahun ini masih besar notch-nya walaupun terpisah dengan pinggiran layarnya, dan Apple memperkenalkan Dynamic Island. Kenapa Apple tidak merubah besaran notch-nya? Karena dia mempertahankan 3D Face ID dan modul kameranya ya. Ini sangat penting sekali untuk security, untuk pengamanan kita juga, sehingga dia masih mempertahankan modul ini yang menjadikan notch-nya besar. Tapi di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini, notch ini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi indah sekali dan
bermanfaat karena ada berbagai macam yang bisa ditampilkan di sana. Kemungkinan Apple sengaja membocorkan modul ini ya, yang seperti huruf E ini, sehingga para analis Apple tuh mudah sekali mendapatkan bocorannya. Tapi ternyata ada sesuatu di balik itu yang disembunyikan Apple, yaitu animasinya yang Dynamic Island ini. Saya curiga tim Cook kemarin ini datang ke Kalimantan ya, terutama ke Kalimantan Barat, karena di sini ada namanya Pulau Bergangsar, atau kalau bahasa Indonesia Pulau Bergerak. Ini sepertinya tim Cook terinspirasi dari sini dan akhirnya diaplikasikan di nose iPhone 14 Pro yang bisa bergerak-gerak, bisa mengecil, membesar, memisah, dan memendek, memanjang ya. Luar biasa. Banyak sekali yang tercengang dengan teknologi baru dari iPhone 14 Pro dan Pro Max ini. Di dalam notes iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini yang dinamakan Dynamic Island itu berfungsi memberikan berbagai macam informasi. Ada notifikasi, kemudian berbagai aktivitas kita di dalamnya, seperti ada informasi AirPods, berapa status baterai AirPods-nya, kemudian ada AirDrop dan lain-lainnya ya. Sangat banyak sekali yang bisa nanti itu bisa dimanipulasi lagi dengan berbagai macam informasi yang lainnya. Jadi ini luar biasa sekali, top banget ini teknik marketing Apple. Menurut saya ini lebih oke daripada Nothing Phone kemarin. Untuk warna yang ditawarkan tuh ada 4, ada hitam, putih, emas, dan juga ungu yang agak pekat. Untuk layar masih sama, ProMotion Display 120 Hz. Sayangnya yang base model masih 60 Hz ya, 120 Hz, tapi ada tambahan teknologi LTPO yang memungkinkan adaptive refresh rate sampai dengan 1 Hz. Jadi 1 Hz sampai dengan 120 Hz. Berbeda dengan iPhone 13 Pro kemarin yang rentangnya masih agak lebar, dari 10 Hz, 20 Hz sampai 120 Hz ya. Jadi ini makin efisien untuk layar iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini. Kemudian kecerahan layar itu sampai 2000 nits. Ada fitur yang ditunggu-tunggu oleh user iPhone, yaitu Always On Display, juga dihadirkan di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini. Beralih ke sektor chipset, ini yang saya tidak jadi kecewa ya. A16 Bionic ini menggunakan pabrikasi 4 nanometer, sama seperti chipset 8 Gen 1 dan juga 8 Gen 1 Plus. Dengan transistor 16 miliar, dan Apple mengklaim A16 Bionic ini tercepat dibanding di kompetitor saat ini. Menggunakan 16 core Neural Engine, bisa beroperasi sampai 17 triliun per detik. Bandwidth memori meningkat sampai 50%. Kemudian ada chipset khusus untuk mengoperasikan Dynamic Island, sehingga dia berjalan mulus ya Dynamic Island ini, yaitu Display Engine ditanamkan juga di A16 Bionic ini. Kemudian juga ada peningkatan di image signal sensornya untuk kamera tentunya. Kita beralih ke sektor kamera. Ada peningkatan besar di kamera utama atau lensa wide-nya, yaitu menjadi 48 megapiksel. Sayangnya untuk lensa lainnya masih 12 megapiksel ya, ultrawide dan telefotonya masih 12 megapiksel. Ada peningkatan di low light-nya sebesar 2 kali lipat. Untuk ultrawide itu ternyata meningkat 3 kali lipat ya low light-nya. Untuk kamera depan itu 3 kali peningkatan low light-nya. Untuk harga iPhone 14 Pro ini dimulai dari harga $999, sedangkan iPhone 14 Pro Max itu dimulai dari harga $1.099. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like kalau suka, komen di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung video saya sampai sejauh ini. Thank you. Aduh.